Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga Anda bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dikabulkan segala doa-doanya oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikut saya dokumentasikan cara mengganti, menguras atau bleeding minyak rem belakang model tromol. Sekedar informasi bahwa penggantian minyak rem sebaiknya dilakukan secara berkala. Biasanya dilakukan pada jarak tempuh 20.000 km sampai 40.000 km. Kalau saya, penggantian minyak rem ini rutin saya lakukan setiap 1 tahun sekali. Ada beberapa alasan kenapa minyak rem itu perlu diganti atau dikuras. Di antaranya, minyak rem sudah terkandung oleh air atau uap air, sudah adanya udara yang masuk ke dalam perangkat pengereman. Hal itu bisa saja terjadi karena minyak rem itu sudah melebihi batas pemakaian sehingga mengalami penurunan kualitas minyak rem. Penurunan kualitas minyak rem bisa terjadi karena suhu panas yang dihasilkan dari gesekan kanvas rem dengan piringan cakram, sehingga dapat membuat minyak rem itu mendidih dan menghasilkan gelembung udara dan uap air. Jika minyak rem tidak diganti, banyak dampak negatifnya. Salah satunya, rem tidak akan pakem atau terasa seperti blong, dan ini sangat berbahaya dalam keselamatan berkendara. Cara penggantian minyak rem ini mudah, jadi teman-teman bisa melakukan sendiri di rumah. Pertama, yang diperlukan adalah selang ukuran 1/4. Dan buat alat sederhana seperti ini fungsinya untuk melihat gelembung udara yang keluar dari kaliper rem dan tempat untuk menampung minyak rem bekas, supaya minyak rem bekas itu tidak mencemari lingkungan. Berikutnya minyak rem. Untuk minyak rem, sesuaikan saja dengan buku petunjuk kendaraan. Misalkan kendaraan itu memakai minyak rem .3, .4 atau .5. Tapi kebanyakan kendaraan masih menggunakan .3. Seperti di mobil lawas macam Kijang kapsul seperti punya saya ini masih memakai .3. Oke, langsung kita eksekusi. Langkah pertama, dongkrak kendaraan dan lepaskan rodanya. Berikutnya, buka kap mesin, buka reservoir atau tabung minyak rem pada master rem. Berikutnya, sedot atau kuras minyak rem yang ada di dalam reservoir sampai bersih. Kemudian, bersihkan reservoir dari kotoran. Jika reservoir sudah bersih, tuangkan minyak rem baru sampai penuh. Yang perlu diperhatikan, nanti saat proses blending, jangan sampai minyak rem di dalam reservoir sampai habis atau kering. Kalau sampai kekeringan, nanti akan berpotensi udara masuk ke dalam sistem pengereman dan itu akan semakin sulit dalam proses penggantian minyak remnya. Untuk posisi baut nempel pembuangan minyak rem model tromol ini ada di sisi dalam. Posisinya ada di sini. Lepas dulu pentil penutup baut nempel. Kemudian masukkan selang ke dalam baut nempel. Kemudian kendorkan baut nempelnya menggunakan kunci 8. Biarkan minyak rem lama keluar sampai berganti dengan minyak rem yang baru. Jadi intinya, proses blending, proses kuras minyak rem ini adalah untuk membuang gelembung udara yang terjebak di dalam perangkat pengereman. Supaya perangkat pengereman itu bisa berfungsi dengan normal, tidak loss, tidak blong, atau tidak ngempos. Dengan cara seperti ini, menggunakan selang seperti ini, sebenarnya teman-teman bisa melakukan blending minyak rem seorang diri. Tapi kalau menurut saya pribadi, lebih baik atau lebih pasnya itu dilakukan oleh 2 orang. Jadi 1 orang diminta bantuan untuk menginjak pedal rem. Karena dengan menginjak pedal rem dapat memastikan gelembung udara benar-benar keluar sampai habis dari dalam sistem pengereman. Langkah selanjutnya, jika gelembung udara sudah tidak keluar lagi, tidak terlihat di dalam selang, kita pastikan dengan cara menginjak pedal rem. Jadi caranya teman-teman bisa lihat video ini. Pertama, kencangkan baut nempel
lalu hidupkan mesin mobilnya. Ayo, rem. Tahan. Tahan. Lepas. Rem. Sudah. Rem. Tahan. Lepas. Rem. Rem. Tahan. Tahan. Lepas. Proses penggantian minyak rem sudah selesai. Langkah berikutnya, cuci bersih area yang terkena minyak rem menggunakan air sabun, kemudian pasang kembali roda mobilnya. Lakukan cara yang sama pada perangkat pengereman pada roda di sebelahnya. Semoga video ini ada nilai manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.